Suatu hari, Sultan Meurah mendapat kabar tentang keresahan rakyatnya di suatu tempat. Lalu beliau mengunjungi tempat tersebut, yaitu sebuah desa di pinggiran Kutaraja, untuk mengetahui lebih lanjut keluhan rakyatnya. Tuanku, banyak ternak kami raib saat berada di Bukit Lamyong. Terkadang bukit itu menyebabkan gempa bumi, sehingga sering terjadi tanah longsor dan membahayakan orang yang lewat di bawahnya. Kapan kejadian itu terjadi? Sudah lama, tuanku, menjelang ayahanda makan. Sampai di istana, Sultan memanggil sahabatnya Renggali, adik dari Raja Lingge Mude. Dari dulu, aku memang heran mengapa ada bukit memanjang di sana. Padahal di bawahnya terdapat rawa-rawa yang berair. Menurut cerita orang tua, bukit itu tiba-tiba muncul pada suatu malam. Abang hamba, Lingge Mude, curiga akan bukit itu saat pertama kali ke kota raja. Seolah-olah bukit itu memanggilnya. Cobalah engkau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di bukit itu. Maka berangkatlah Renggali menuju bukit itu. Dia menelusuri setiap jengkal dan sisi bukit tersebut, mulai dari pinggir laut di utara sampai ke sisi selatan. Bukit yang aneh, kan? Kemudian, dia mendaki bagian yang lebih tinggi dan berdiri di atasnya. Tiba-tiba, dari bagian di bawah kakinya mengalir air yang hangat. Renggali kaget dan melompat ke bawah sambil berguling. Maafkan hamba, putra Raja Lingge. Air yang mengalir semakin banyak dari bukit itu, membasahi kakinya. Siapa kau? Renggali sangat kaget dan diperhatikan dengan seksama bukit itu yang berbentuk kepala ular raksasa walaupun dipenuhi semak belukar dan pepohonan. Hamba naga, sahabat ayahmu. Air yang mengalir semakin banyak dan mengenangi kaki Renggali. Engkaukah itu? Di mana ayahku? Panggillah Sultan Alam. Hamba akan buat pengakuan. Isak bukit tersebut. Maka buru-buru Renggali pergi dari tempat aneh tersebut. Sesampainya di istana, hari sudah gelap. Renggali menceritakan kejadian aneh tersebut kepada Sultan Meurah. Itulah naga yang menghilang bersama ayahmu. Mengapa dia mencari Sultan Alam? Apakah dia belum tahu Sultan Alam sudah makan? Maka berangkatlah mereka berdua ke bukit itu. Sesampainya di sana, tiba-tiba bukit itu bergemuruh. Mengapa Sultan Alam tidak datang? Sultan Alam sudah lama makan. Sudah lama sekali makan. Kenapa keadaanmu seperti ini, wahai naga? Bukit itu bergemuruh keras sehingga membuat ketakutan orang-orang yang tinggal di dekat bukit itu. Hukumlah hamba, Sultan Meurah. Hamba sudah berkhianat. Hamba pantas dihukum. Hamba sudah menghabiskan kerbau putih hadiah dari Tuan Tapa untuk Sultan Alam. Dan hamba sudah membunuh Raja Lingge. Bagaimana kau bisa membunuh sahabatmu sendiri? Awalnya, saya diperintah oleh Sultan Alam untuk mengantar hadiah berupa pedang pada sahabat-sahabatnya. Semua sudah sampai hingga tinggal 2 bilah pedang untuk Raja Lingge dan Tuan Tapa. Maka hamba mengunjungi Raja Lingge terlebih dahulu. Beliau juga berniat ke tempat Tuan Tapa untuk mengambil obat istrinya. Sampai di sana, Tuan Tapa menitipkan 6 ekor kerbau putih untuk Sultan Alam. Karena amanah dari Tuan Tapa, maka Raja Lingge memutuskan untuk mengantarkan ke Kutaraja. Karena itu, kami kembali ke Lingge untuk mengantarkan obat istrinya. Namun di sepanjang jalan, hamba tergiur ingin menyantap daging kerbau putih tersebut. Maka hamba mencuri 2 ekor kerbau dan hamba menghantamnya. Raja Lingge panik dan mencari pencurinya. Lalu hamba memfitnah Kule, si Raja Halimau. Lalu Raja Lingge membunuhnya. Dalam perjalanan dari Lingge ke Kutaraja, kami beristirahat di tepi sungai.
dan terbit lagi selera hamba untuk menyantap kerbau yang lezat itu. Lalu hamba mencari 2 ekor lagi. Raja Lingge marah besar. Lalu hamba memfitnah Buya, si raja buaya. Lalu dibunuhlah buaya itu. Saat akan masuk ke kota raja, Raja Lingge membersihkan diri dan bersalin pakaian di tepi sungai. Lalu hamba mencuri 2 ekor kerbau dan menyantapnya. Tetapi kali ini Raja Lingge mengetahuinya dan kami bertengkar dan berkelahi. Raja Lingge memiliki kesempatan untuk membunuh hamba, tetapi dia tidak melakukannya, sehingga hambalah yang membunuhnya. Maafkan hamba. Cerita naga sambil terurai air mata. Mengapa engkau terjebak di sini? Raja Lingge memasukkan pedangnya ke bagian tubuh hamba, sehingga lumpuhlah tubuh hamba. Kemudian terjatuh dan menindahnya. Sebuah pukulan Raja Lingge ke tanah membuat tanah terbelah dan hamba tertimbun di sini bersamanya. Hamba menerima keadaan ini. Biarlah hamba mati dan terkubur bersama sahabat hamba. Berilah dia hukuman, Renggali. Engkau dan abangmu lebih pantas menghukumnya. Ayah hamba saja tidak ingin membunuhnya, apalagi hamba. Hamba akan membebaskannya. Kalau begitu, bebaskanlah dia. Maka berjanalah mereka berdua mengelilingi tubuh naga untuk mencari pedang milik Raja Lingge. Setelah menemukannya, Renggali menarik dengan kuat dan terlepaslah pedang tersebut. Namun naga tersebut tetap tidak mau bergerak. Ya, hamba ingin dihukum sesuai dengan perbuatan hamba. Hukumlah hamba, Sultan Meura. Sudah cukup hukuman yang kau terima dari Raja Lingge. Putranya sudah menghukummu. Sekarang pergilah ke negeri asalmu. Sambil menangis, naga tersebut menggeser tubuhnya dan perlahan menghilang. Maka terbentuklah sebuah alur sungai kecil akibat pergerakan naga. Maka di kemudian hari, daerah di pinggiran kota raja itu disebut Alue Naga. Di sana terdapat sebuah sungai kecil yang di sekitarnya dipenuhi rawa-rawa yang selalu tergenang dari air mata penyesalan seekor naga yang telah mengkhianati sahabatnya.